Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saudaraku yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita semua diberi taufik hidayah Allah, sehingga dengan semangat kita mau mempelajari ilmunya Allah yang sangat hak, atau kita dimampukan oleh Allah untuk mempelajari ilmu yang hak. Karena sebenarnya ilmu hak ini adalah merupakan suatu kebutuhan kita manusia yang dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa hidayah Allah, maka kita tidak akan dimampukan untuk mempelajari ilmu yang hak. Maka bersyukurlah, beruntunglah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah sehingga dimampukan untuk mencari ilmunya Allah yang hak. Dan ilmu hak inilah sebenarnya ilmu yang harus kita fahami secara kafah. Saudaraku yang saya hormati, orientasi hidup ini sebenarnya adalah ketenangan, bukan kesenangan. Ketuhanan, bukan keduniaan. Sehingga perjalanan hidupnya adalah yang dicari adalah sibuk mencari senang dan kepuasan. Padahal kesenangan duniawi tidak akan menjamin terjadinya ketenangan. Kepuasan duniawi tidak akan menjamin terjadinya ketenangan. Sehingga yang ia rasakan adalah ketenangan karena ada objek materi, karena ada objek keduniaan, sementara dikala materi keduniaan tiada, maka goyahlah yang namanya kesenangan, goncanglah yang namanya ketenangan. Memang kita hidup di dunia, manusia hidup di dunia tidak akan mampu tanpa adanya materi atau keduniaan. Karena kita hidup di dunia. Siapapun orangnya, memang kita hidup di dunia ini tidak akan mampu tanpa adanya materi. Tapi ingat, janganlah kita dikuasai oleh materi, tapi kuasailah materi itu. Jangan kita dikuasai oleh dunia, tapi kuasailah dunia itu. Janganlah kita dikuasai oleh nafsu, tapi kuasailah nafsumu itu. Kita bisa memahami semua itu sebenarnya. Bisa menguasai dunia, bisa menguasai nafsu. Satu adalah karena faktor hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa hidayah dari Allah yang hakiki,
maka kita tidak akan mampu, bahkan kita dikuasai oleh dunia yang sebenarnya tidak akan menjamin ketenangan hidup kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ingat, ikhlaslah dengan duniamu, jangan tidak ikhlas karena duniamu. Ridholah dengan duniamu, jangan kamu tidak ridho karena duniamu. Bersedekahlah dengan kedermawananmu, jangan kamu tidak bersedekah karena kikir kamu. Subhanallah. Saudaraku yang saya hormati, kita sudah banyak tahu tujuan hidup di dunia ini akan kemana. Apa yang kita bawa? Dan kita harus paham siapa yang beramal, siapa yang menyerahkan amal. Bahkan nanti pun Allah tidak akan memanggil jiwa yang senang, tapi yang dipanggil Allah adalah jiwa yang tenang. Yang kembali kepada Allah bukan jiwa yang senang, yang kembali kepada Allah adalah jiwa yang tenang. Yang diakui sebagai hamba Allah adalah jiwa yang tenang, bukan jiwa yang senang. Bahkan yang masuk surga pun jiwa yang tenang, bukan jiwa yang senang. Sehingga di dalam doa iftitah kita sering membaca yang artinya adalah sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada yang menyerahkan, ada aktivitas yang diserahkan. Siapa yang menyerahkan? Tentu diri kita secara hakiki. Yang kita serahkan adalah aktivitas ibadah kita. Sholat kita, hidup kita, mati kita, ini yang kita pasrahkan kepada Allah. Allah yang maha segalanya tentu sangat mengasihi kita manusia. Allah yang maha segalanya tentu sangat menyayangi kita hambanya. Tapi mengapa tidak banyak orang yang memposisikan diri sebagai manusia sehingga tidak termasuk orang-orang yang disayang Allah? Yang disayang Allah bukan fisik kita. Fisik kita ini yang dikasih Allah. Tapi kalau yang disayang Allah adalah diri kita secara hakikiyah, ini yang disayang oleh Allah.
Artinya janganlah kita sebagai manusia ini hanya mencari kasihnya Allah. Sekali lagi, kita tidak hanya mengejar kasihnya Allah yang bentuk duniawi, tapi yang lebih penting, lebih utama, yang lebih menentukan adalah kita gayuh, kita cari sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan usaha mencari ilmu yang hak yang disiapkan oleh Allah lewat Al-Quran, yang sangat luas sebenarnya. Janganlah hati ini terkunci mati karena kepengkuhan kita. Jangan hati kita terkunci mati karena kesombongan kita. Kita jangan terjebak dengan ilmu yang ada. Kita jangan merasa puas ilmu kita yang ada, sehingga tidak mau mempelajari ilmunya Allah yang sangat luas, sebenarnya sangat dibutuhkan oleh kita manusia. Kenapa? Karena kepengkuan dan kesombongan kita. Kalau begitu Allah mengunci mati hati, maka sebenarnya mereka itu mendengar, tapi tidak akan terdengar kebenaran. Dia melihat kebenaran, tapi tidak mampu melihat kebenaran. Tentu yang rugi siapa? Orang itu sendiri. Karena ilmunya Allah sangat luas, yang seharusnya kita pelajari, kita fahami secara kafah dalam rangka pengabdian kepada Allah, dalam rangka diakui oleh Allah, disayang Allah, sehingga menjadi manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang saya hormati, memang Allah tidak bisa kita lihat dengan mata kepala. Allah tidak akan mampu kita lihat dengan mata hati. Tapi ingat, Allah akan mampu kita fahami. Siapa yang memahami? Tentu diri kita, manusia serakiki. Dengan kenal Allah, dengan faham Allah, inilah kita manusia akan mampu berkomunikasi dengan Allah. Allah Maha Ghaib, dan kita pun juga dikasih Allah yang ghaib. Artinya yang mampu komunikasi dengan Allah yang Maha Ghaib, tentu yang komunikasi ada diri kita yang ghaib. Bagaimanapun cerdasnya otak, bagaimanapun jeniusnya otak, bagaimanapun tingginya ilmu keduniaan, otak tidak akan mampu menjangkau, memahami Tuhan. Otak tidak akan mampu menjangkau Allah yang ghaib, tidak akan mampu. Tapi yang mampu adalah diri kita secara hakiki, dan inilah yang sebenarnya potensi disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat khusyuk bukan otak kita. Yang mampu sholat khusyuk adalah diri kita secara hakiki. Ada kalimat bijak disampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang faham dirinya, maka orang itu akan faham Tuhannya. Bagaimana kita bisa sholat khusyuk tanpa faham diri kita? Karena diri kita inilah yang sebenarnya komunikasi dengan Allah. Sehingga tanpa faham diri kita tidak akan mungkin, bahkan tidak mungkin akan komunikasi dengan Tuhan, dengan Allah. Otak ini terbatas, tidak akan mampu menjangkau yang tidak terbatas. Siapapun orangnya. Maka
carilah ilmu Allah yang hak. Ilmunya Allah itu luas. Pelajari secara kafah. Jangan mempelajari setengah-setengah. Karena ilmu yang diturunkan oleh Allah ke dunia diperuntukkan untuk kita manusia, bukan yang lain. Yang lain tidak membutuhkan ilmu. Hanya kita manusia, Quran diturunkan, Rasul diturunkan. Hanyalah untuk petunjuk kita manusia, hanyalah untuk contoh kita manusia. Artinya apa? Dalam rangka mengabdi kepada Allah, pelajari Al-Quran secara kafah, contohlah Rasulullah secara kafah juga. Jangan kita merasa tidak mampu, bukan tidak mampu, bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Kalau kita nggak mengaku tidak mampu, putus asa. Kita akan terjebak dengan keputusasaan. Allah sudah memberikan kemampuan kita, tinggal bagaimana kita mengasah untuk mampu memahami ilmunya Allah. Allah sudah memberikan satu kemampuan, Allah sudah memberikan satu ilmu yang sebenarnya mampu dipelajari oleh kita manusia, ilmu apapun. Tapi mengapa kita putus asa dengan dalih tidak bisa? Yang rugi siapa? Yang putus asa siapa? Janganlah berputus asa dengan rahmah Allah. Karena sesungguhnya manusia tidak ada yang berputus asa dari rahmah Allah. Kecuali orang-orang kafir. Illal qaumul kafirun. Saudaraku yang saya hormati. Janganlah kita hanya mengenal nama Allah tanpa memahami siapa yang punya nama Allah. Karena setiap ada nama itu sah dipelajari, setiap ada nama pasti ada yang punya nama. Termasuk nama Allah sah kita pelajari. Dalam rangka apa? Dalam rangka lebih mengenal kepada siapa yang punya nama Allah. Karena kita manusia ini adalah suatu makhluk Allah yang sempurna dari makhluk yang lain, yang berpotensi penuh untuk komunikasi dengan Allah. Sehingga kalau kita hanya mengenal nama saja, tanpa paham siapa yang punya nama, maka mustahillah kita akan bisa komunikasi dengan Allah. Maka ada kalimat bijak saya sampaikan. Kenalilah kesempurnaan dirimu. Pelajarilah kesempurnaan ilmu. Fahamilah kesempurnaan Tuhanmu. Maka akan terjadilah kesempurnaan hidup dan ibadahmu. Subhanallah. Ini harus kita perjuangkan, harus kita belajar dan belajar. Jangan kita terjebak dengan ilmu yang ada sehingga ibadah kita tidak akan mengarah kepada Allah. Doa kita tidak mengarah kepada Allah, ibadah kita pun tidak akan mengarah kepada keridhaan Allah. Karena apa? Karena kita tidak paham, tidak kenal siapa Dia, Allah. Mari saudaraku mempelajari ilmunya Allah. Apapun. Dari syariatnya, dari thariqahnya, dari hakikatnya, bahkan dari ma'rifatnya. Semua ilmu adalah untuk kita manusia.
bukan untuk siapa-siapa. Maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang dihidayai oleh Allah sehingga dimampukan untuk mempelajari ilmu yang Allah yang sangat luas. Janganlah berputus asa karena merasa benar, tapi bersemangatlah kamu supaya menjadi orang yang benar. Pelajarilah ilmunya Allah. Saudaraku yang saya hormati, mungkin kalimat ini nanti saya sampaikan nggak enak. Ibadahlah dengan ilmumu, jangan beribadah dengan kebodohanmu. Ibadahlah dengan hakikimu, jangan beribadah hanya dengan wujud atau bentuk fisikmu. Karena inilah sebenarnya pengabdian. Maka barang siapa yang mengabdi Allah, menyembah, berzikir kepada Allah dengan hakikat dirinya, maka Allah akan menerima dengan hakikat Tuhannya, dengan hakikat Allahnya. Saudaraku yang saya hormati, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.